wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni, NPM 1851020280, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kodifikasi akad dan produk yang ada di bank syariah. Untuk di bank syariah, terdapat 3 macam produk. Yang pertama ada produk penghimpunan dana, yang kedua produk penyaluran dana, dan yang ketiga adalah produk pelayanan jasa. Baik, untuk produk di penghimpunan dana itu ada giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Baiklah, untuk produk penghimpunan dana, manfaat bagi bank yang pertama adalah sebagai sumber pendanaan bank baik dalam rupiah, kedua adalah sebagai salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa atau fee-based income dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro atau tabungan oleh nasabah. Baik, untuk produk di penyaluran dana itu ada produk pembiayaan atas dasar akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh, qard, dan multijasa. Baiklah, untuk produk yang pertama pada penyaluran dana itu ada pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau si mudharib untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan syariat dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk mudharabah mutlaqah adalah kegiatan usaha yang cakupannya itu tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dari permintaan si pemilik dana. Sedangkan untuk mudharabah muqayyadah adalah kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi baik dari spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat sesuai dengan permintaan si pemilik dana. Yang kedua, ada pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad transaksi penanaman dana dari 2 atau lebih pemilik dana untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai dengan syariat dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Yang ketiga ada pembiayaan atas dasar akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada si pembeli. Yang keempat, ada pembiayaan atas dasar akad salam. Akad salam adalah akad transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai dilakukan di awal terlebih dahulu. Baik, untuk ketentuan barang pada akad salam, yang pertama adalah harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua adalah harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga adalah penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang itu harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, ada pembiayaan atas dasar akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli atau transaksi barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, ada pembiayaan atas dasar akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Untuk ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah suatu transaksi sewa-menyewa yang diikuti dengan perpindahan hak milik dari objek sewa.
Baiklah, selanjutnya ada pembiayaan atas dasar akad qard. Akad qard adalah suatu akad transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Baik, yang terakhir ada pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa ini menggunakan dua akad. Yang pertama ada akad ijarah dan akad kafalah. Akad ijarah seperti yang sudah dijelaskan tadi, sedangkan akad kafalah adalah akad transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Baik, untuk produk dalam pelayanan jasa pada bank syariah itu ada letter of credit atau LC, yang kedua ada bank garansi syariah, dan yang ketiga ada penukaran valuta asing atau SORF. Baik, sebagai contoh saya mengambil produk dari BNI Syariah Usaha Kecil atau Usaha Kecil IB Hasanah, di mana pembiayaan syariah ini merupakan pembiayaan untuk modal kerja maupun investasi kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Nah, pinjaman ini merupakan pinjaman dengan agunan berupa aset atau tanah yang sah dan masih berlaku. Baik, untuk akad yang digunakan pada produk ini adalah akad mukrobahah untuk pembelian barang baik untuk tujuan investasi maupun modal kerja secara angsuran. Yang kedua adalah bisa menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, dapat diberikan dalam bentuk modal kerja atau satu proyek atau usaha tertentu dengan menggunakan prinsip mudharabah atau musyarakah baik angsuran maupun lumsum di akhir. Keunggulan pada produk ini yang pertama adalah persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah jangka waktu pembayaran sampai dengan 7 tahun. Yang ketiga adalah plafon pembiayaan sampai dengan 10 miliar rupiah. Yang keempat adalah pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah maupun konvensional.